Kelompok supporter Persib desak Rene Albert mundur. Berita terbaru klub Liga 1. Venue pertandingan seri kedua Liga 1 serta extra time. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert didesak mundur oleh sebagian supporter Persib. Hasil kurang memuaskan dianggap tak wajar oleh sebagian supporter ini. Pertimbangannya datang karena melihat skuad mentereng Persib serta nama besar Robert Rene Albert. Desakan mundur ini datang dari supporter garis keras Persib, yakni Viking Distrik Pangandaran. Menurut Dedengkot Viking Distrik Pangandaran Usman, ada dua kubu supporter Persib. Yang satu kubu biasa, yang satu kubu garis keras. Dan Viking Distrik Pangandaran adalah salah satu yang bergaris keras. Usman menilai jika Persib tak menang dalam pertandingan dengan skuad mentereng dan pelatih ternama, itu adalah hal yang tak wajar. Jadi ada dua kubu nih, dan kami kubu garis keras. Seperti hasil seri, bagi kami itu tidak pantas. Nggak pantas kan 3 kali beruntun seri. Terus pertanggungjawaban manajemen gimana? Kalau merasa progres si Rene Albert kurang, ya mending mundur aja lah. Bagi kami, dengan skuad seperti itu, nggak ada kata kalah atau seri. Wajib dan kudu menang, ujar Usman. Lebih lanjut, Usman mengatakan, memang ada supporter yang dekat dengan manajemen, tapi kelompok supporter ini tak berani bicara. Ya ada, kelompok yang dekat sama manajemen itu ada, tapi mereka itu loyo, nggak berani ngomong. Mereka malah ngata-ngatain kita keras lah, inilah, itulah, nggak punya etika lah. Padahal kalau Persib nggak diprotes, nggak akan maju, ujar Usman. Emang sedikitnya tak ada yang salah dari kata-kata Usman. Sebuah tim jika tak ditegur, maka akan adem ayam saja tanpa perbaikan. Tapi ada yang kurang tepat juga dari kata-kata Usman. Seberapa hebat dan menterengnya skuad sebuah tim dalam sebuah pertandingan sepak bola, tak selamanya bisa menang. Bahkan klub sebesar Paris Saint-Germain yang bertaburan bintang pun pernah kalah. Karena itulah sepak bola. Sementara jelang lawan PSM, Persib sempat gelisah karena harus kehilangan beberapa pemain. Setelah Nick Wipers absen karena akumulasi kartu, Persib pun terancam kehilangan Victor yang juga dipanggil timnas. Selain Victor, Bayu Fikri dan Febri juga dipanggil timnas. Namun Persib akhirnya bisa bernapas lega lantaran PSSI mengizinkan 3 pemain ini kembali ke Persib pada Sabtu ini untuk membela Persib. Sementara itu Ezra Walian dan Geoffrey Castillion pun dipastikan bisa tampil di laga kontra PSM nanti. Mengetahui hal ini, pelatih PSM Makassar sebagai lawan Persib di pekan ke-6, Milomir Cecilia menyiapkan strategi khusus. Pelatih asal Serbia ini tak mau hasil buruk saat kontra Barito terulang. Apalagi lawan yang dihadapi adalah tim sebesar Persib yang bertaburan bintang dengan 8 pemain rasa asingnya. Untuk itu 4 pemain asing PSM dipaksakan harus tampil. Mereka adalah William Pluin, Anko Jansen, Serif Hasik, dan Bektur Talgat Ulu. Sementara itu pekan ke-7 sudah dipastikan menggelar seri kedua, di mana pertandingan tak lagi dilangsungkan di Jabodetabek namun di daerah Jawa Tengah dan Jogja dan sekitarnya. Meskipun telah melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan klub, namun PT LIB belum merilis venue atau tempat pertandingan untuk seri kedua nanti. Namun begitu, sejumlah stadion di Jawa Tengah dan Jogja telah bersiap siaga berbenah diri untuk menyambut seri kedua. Dan inilah
beberapa stadion yang dipastikan untuk dipakai venue untuk seri kedua nanti berdasarkan kesiapan stadion atau persiapan yang tengah dilakukan para stadion ini. Di daerah Jogja ada nama Maguwo Harjo. Stadion ini terletak di daerah Sleman, Yogyakarta. Stadion ini adalah markas besar dari PSS Sleman yang dibangun pada 2005 lalu. Memiliki kapasitas 40.000 penonton dengan arsitektur mirip Stadion San Siro di kota Milan, Italia. Kemudian ada Mandala Krida. Terletak di pinggiran kota Yogyakarta, stadion ini direnovasi terakhir pada tahun 2013 lalu. Memiliki kapasitas 25.000 penonton dengan arsitektur mirip Stadion Angelo Massimo milik klub Catania di Italia. Bantul. Di Bantul sendiri, stadion yang kemungkinan akan dipakai adalah Sultan Agung. Terletak di kota Bantul, Yogyakarta, stadion ini dibuat pada tahun 2004 lalu, berkapasitas 35.000 penonton. Solo. Di daerah Solo sendiri, kemungkinan ada dua stadion yang akan dipakai, yakni Manahan Solo. Terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah. Stadion ini didirikan pada tahun 1998 lalu, memiliki kapasitas 25.000 penonton. Stadion ini markas dari Persis Solo. Manahan Solo pun disebut stadion kembarannya dari Stadion GBK Jakarta. Lalu ada Stadion UNS. Stadion ini adalah milik Universitas 11 Maret. Namun fasilitasnya cukup bagus. Stadion ini adalah tempat latihan Bayangkara FC selama di Solo. Magelang. Di Magelang sendiri ada nama Stadion Muhammad Subroto. Stadion ini dulunya bernama Stadion Madia Magelang. Didirikan pada tahun 2008, stadion ini berkapasitas 20.000 penonton. Klub yang menggunakan stadion ini adalah PPSM Magelang dan PSIS Semarang dulunya. Sebagai catatan ataupun cadangan, nama Stadion Citarum pun masuk dalam daftar. Stadion yang berada di kota Semarang ini adalah salah satu stadion yang memiliki rumput sintetis. Stadion ini menjadi milik PSIS Semarang selama Stadion Jatidiri direnovasi. Pelatih PSIS Semarang Imran Nahumaruri membeberkan faktor kegagalan mereka menang atas Madura United di laga terakhir. Faktor itu karena buruknya penampilan pemain asing baru mereka, Brian Ferreira. Brian yang merupakan pemain termahal PSIS saat ini tampil buruk di laga perdananya bersama PSIS. Padahal PSIS sangat berharap pada kemampuan pemain asal Argentina berpaspor Irak ini. Alhasil, di laga kontra Persebaya nanti kecil kemungkinan Brian akan ditampilkan. Jelang lawan Persiraja Banda Aceh, tim Persija Jakarta dipastikan ditinggal satu pemain asingnya. Ia adalah gelandang asal Nepal Rohit Chan. Rohit dikabarkan pergi pulang ke negaranya untuk memenuhi panggilan timnas Nepal. Pelatih Angelo Alisio terpaksa akan menurunkan Tony Sucipto dan Dwiki Arya saat kontra Persiraja nanti. Arema FC resmi meminjamkan salah satu penjaga gawangnya. Ia adalah Kurniawan Kartika Aji ke klub Liga 2 Rans Cilegon FC. Aji memang kesulitan tampil di Arema karena harus bersaing dengan Adilson Maringa dan Teguh Amiruddin. Selain Kurniawan Kartika Aji, Rans Cilegon FC pun kabarnya akan meminjam dua pemain lagi dari Arema. Mereka adalah Aji Saka di posisi belakang serta M. Rafli di posisi striker. Namun hingga sejauh ini baru Kurniawan Kartika Aji yang disetujui. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioha Sport.